salah satunya itu eh, kalau yang orang kenal itu Indro Warkop gitu Indro Pak. Warkop ya. Jadi itu emang alumni situ, jadi Sebelum melanjutkan menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen agar channel ini terus semakin berkembang. Guru Talks, sharing and inspiring. Thanks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Jawari Muslim. Ini acara sudah masuki episode yang kesekian. Hari ini kita kedatangan apa ya ini? Pionir-pionir dari sebuah kegiatan komunitas di sekolah di SMA 4 Kediri tentunya. Yang akan kita coba untuk kulik-kulik apa-apa aja yang kira-kira yang bisa kita ambil manfaatnya. Kita di sini sharing sambil menginspirasi banyak orang. Semoga yang kita bicarakan bisa membawa manfaat. Selamat datang Mas Tengku, Amirul, dan Farkan. Seangkatan ya ini ya? beda. Farkan 2000 2018. lulus, Tengku 2020. lulus, Amirul 19. berarti Farkan, Ya. Amirul, Tengku. Iya. Oh, saya pikir Tengku Farkan satu angkatan, enggak ya? Jadi kita membahas episode kali ini khusus mengenai patriot. Jadi sedikit patriot itu ada sebuah komunitas atau kita katakan apa ya? Pasnya apa ya itu? Komunitas kayaknya kok apa ya? Perkumpulan. Perkumpulan ya. Perkumpulan yang produktif. Perkumpulan yang positif Ya. yang di sana berkumpul siswa-siswa SMA 4 yang punya potensi di bidang teknologi and the like dan sejenisnya lah. Nah, untuk itu sebelum kita jauh bicara mengenai teknologi, sedikit saja. Kok kenapa itu patriot didirikan? Namanya kok juga patriot, bukan yang lain, serdadu atau apa begitu. Itu mungkin karena ownernya adalah Farkan yang paling senior kayaknya, bukan tua sih, senior. Sedikit aja kan, kenapa kok kamu dulu, oh saya tandingkan ini namanya ini. Iya kan? Ya. Jadi terima kasih kesempatannya, kita udah diundang di sini Pak Jana. Sama-sama kan, sama-sama. Jadi untuk pertama itu lebih ke personal saya dulu Pak. Jadi dulu itu saya sudah apa namanya punya apa ya, Keinginan ya? keinginan ke teknologi itu sejak SMP sebetulnya. Jadi saya itu udah niatan bikin robot itu dari SMP. SMP mana dulu kan? SMP 1 Ngadilwe. Ngadilwe, oke ya. Jadi dulu SMP Ngadilwe udah nemu temen yang cocok juga, terus udah sebagian partnya itu udah saya beli robot itu. Jadi itu terus habis itu keinginan itu tertunda karena bingung mau gimana ini step-stepnya gimana karena tidak ada yang membimbing sama. Nah terus setelah itu masuk SMA itu saya intens dengan lomba-lomba yang kecil, lomba-lomba karya ilmiah dan lain-lain. Tapi itu kurang apa ya? Kurang gimana ya? Saya kurang Terpuaskan lah, iya, kurang tersalurkan ya? Iya, kurang sesuai dengan saya. Gitu. Terus akhirnya pada waktu karena kakak saya juga masuk di elektronika, jurusan elektronika, jadi saya mulai ada yang membimbing. Dulu SMP kan, Mas masih SMA, jadi itu belum sampai situ. Terus akhirnya ada satu event di kampusnya kakak, kampusnya Di Mas. TS ya? Di ya PENS. PENS ya, apa? Jadi itu namanya JRC 8. Java Robot Robot Contest. Ya, yang ke-8 diadakan. Terus saya inisiatif, saya dikasih ini loh, ada lomba. Terus saya tertarik. Teman-teman, saya cari dulu teman-teman yang Frekuensi ya? Frekuensi dengan saya. Kebetulan angkatan saya semua. Apa Si siapa? pertama itu Andreas. terus sama Rediansyah. Rediansyah. Rediansyah saya ambil karena dia punya kemampuan dia juga sama basicnya seperti saya, pengen juga, terus kakaknya juga elektronika. Jadi kan sesuai dengan lombanya itu. Kalau Andre karena pertemanan kayaknya ya? Pertemanan lebih dekat saya Dekat sama aja ya? dulu, Oke, karena oke. kebetulan OSIS jadi ya dekat gitu. Mungkin itu terus berlanjut ke teman-teman ini, ke adik-adik. Namanya kenapa harus patriot kan? Kan itu kayaknya kok jauh dari teknologi patriot itu. Patriot identik dengan
militer ya. Iya, kepahlawanan. Pahlawanan ya. Ini seperti apa kira-kira? Filosofinya apa sih itu? Kalau dulu itu patriot yang buat teman-teman sih Pak, Oh, gitu. Randy sama Andre. Jadi dulu mau di apa yang apa namanya? Enak di ini ya. Ya, nggak cuma apa namanya namanya aja, tapi artinya juga bagus gitu loh. Jadi ya udah apa ya, kalau kita SMA 4 Kediri terus kita main robot, jadi oh ya patriot itu kita ambil 4 itu 4 Kediri robotik seperti itu. Oh. Jadi 4 itu ya. Ya memang agak memaksakan tapi akronim ya. Ya. Oke. Ya saya pengennya juga semangat itu yang muncul di kami gitu loh, di patriot. Dipaskan ya, lah pokoknya. Gak apa-apa, harus begitu memang kadang-kadang dipaskan itu nggak apa-apa. Ya seperti itu Pak. Nah, ini kan begini, Amirul ini generasi Dua kan ya. Kalau Tengku kan Ketiga. Perekrutannya ini apakah Amirul sama Tengku tuh langsung kayaknya aku tak apply lah ke Parkan atau memang dari awal juga sudah punya ketertarikan, Rul kamu? Rul? Kalau Tengku itu aku lihat kayak punya potensi gitu Pak. Kalau di teknologi, terus dia menurut aku punya potensi jiwa kompetisi gitu loh Pak. Aku jadi cari adik-adik yang bisa diajak kompetisi. Bener Pertama itu. aku ngajak Alvan, terus yang kedua Alvan? Iya Alvan. Alvandri ya? Iya, Alvandri kan basicnya Aeromodeling dia Mas? ya pernah aeromodeling, jadi saya pikir dia cocok kalau misalkan saya ajak gitu. Terus selanjutnya aku ngajak ini Telkom. Bener gue itu. Kamu memang tertarik sama teknologi atau karena diajak sungkan lo ambil lu kayaknya Aku nggak enak aja aku. gitu tapi Awalnya ya masih dalam lingkup teknologi ya, tapi biasanya saya ngerjain kayak KTI atau hal-hal ilmiah. Tulis ilmiah ya. Iya, terus nanti kalau ada lomba saya juga ikut, pengen beda lah. Kalau MTS kan saya pendiam. Ya belum tereksplor sebenarnya. Iya, terus mulai SMA mulai diajak ke Amirul, diajak robot. Awalnya mikir gitu sih, Apa tapi ya? ya udah jalannya jalan dulu. Terus juga ada jalannya, ada rezeki di jalan. Seperti itu ya. Iya. Ya, permasalahannya begini. Robot atau teknologi inovasi ini kan kalau dulu ini kan miliknya anak-anak sains. Meskipun sebenarnya nggak ada perbedaan sih, anak IPS pun juga saya pikir banyak yang punya kemampuan di sana. Amil kan juga begitu. ya. Amil juga IPS kan. Ini kalau kamu rekrut itu ada dasar apa? Kamu memang tertarik atau ini? Saya pernah dengar Amil dulu katanya mau masuk IPA. Iya. Katanya, tapi nggak tahu benar atau tidak nih biar Amil yang jawab. Terus kemudian kok mendadak dangdut ke IPS. Tapi ini bukan berarti saya membeda-bedakan, tidak. Saya percaya bahwa setiap anak punya kemampuan yang sama. IPA IPS nggak ada bedanya itu. Anak IPA mungkin kuat di IPA, IPS juga kuat di IPS. Kadang-kadang anak IPA juga paham IPS, IPS juga paham IPA. Gimana kan itu? Kalau saya dulu Pak ya, masalah kenapa saya merekrut Amirul karena dulu emang seorganisasi, jadi saya tahu betul gimana karakternya ya. Yang penting itu karena saya habis kompetisi pertama JRC 8 itu saya ambil yang penting itu ternyata mental. Menang nggak kan itu JRC 8? JRC 8 juara 4 ya? Juara 4 ya? Juara 4 1 bilangnya. Jadi di sana kan ketemu dari berbagai daerah, dari Jawa Timur khususnya ya. Itu terlihat banget kita yang dari kabupaten, maksudnya kita kan anak kabupaten nih. Ya. Nah, bersekolah di kota dan juga Kediri pun masih menurut saya jarang cukup, ya. Iya, masih cukup jarang. Jadi kayak kalau kita ke sana, kalau nggak kita kalah mental ya kalah. Yang pertama kalah apa namanya? Teknologi dulu. Fasilitas ya. Ya, fasilitas. Yang kedua mungkin kalah mentalnya. Jadi saya membidik anak-anak yang memang kuat mentalnya ya, dan juga orangnya itu ya tekun juga seperti itu. Ya itu yang saya lihat di Amirul. Artinya cari potensi yang memang anak butuhkan selain fasilitas. Oh, mental itu yang penting. Kita kata fasilitas misalnya ya. Tapi kita menang di mental. Bisa jadi nanti menjadi peluru ketika lomba ya. Seperti itu Pak. Iya betul. Yang tadi yang dipakai IPS. Ya gimana aku jawabnya ya Pak? Kan lu denger kamu mau masuk IPA tuh. Betul iya. ya? Apa emang hanya rumor sih itu sebenarnya? Dulu dari SMP pengen kuliah TI sebenarnya. Oh gitu. Terus pas SMA kok maksudnya IPS.
Nah, kamu milih apa dulu? Aku kesadaranku milih IPA. Aku sadar kayaknya milih IPA. Tapi setelah jalan hampir 1 semester, aku kan protes ke guru biologi aku. Wike. Terus aku bilang, Bu, aku loh pengen masuk IPA. Kenapa kok? Aku di IPS. Kenapa? Kamu lo milihnya IPS. Masa tau Bu? Iya. Dan aku kan telat tes psikologinya. Setelah ulangan baru masuk, setelah UAS baru masuk, UAS semester 1 itu baru keluar masukku. Keluar tes psikologinya ternyata itu harusnya juga masuk IPA. Oh gitu. Betul terlambat tesmu? Iya, aku terlambat. Hasilnya terlambat? Aku yang terlambat. Oh itu berarti artinya jadi mungkin. Aku susulan. Iya berarti ada pertimbangan yang satunya kamu nggak ada pertimbangan ke sana gitu. Ya. Akhirnya ruang yang itu dipakai anak lain yang mengikut tes itu. Meskipun sebenarnya nilainya mungkin ada di bawah kamu, mungkin seperti itu ya mungkin ya. Ya nggak apa, itu sudah menjadi sejarah kamu loh. Nggak apa-apa, mungkin ada hikmah di balik itu. Artinya kamu malah pakai lengkap sekarang gitu loh. Basicmu sekolah kamu IPS tapi kamu punya kemampuan di bidang sains dan teknologi juga. Apa-apa menurut saya itu bagus aja itu. Kalau Tengku memang asli dari SMP memang minatnya di bidang gini-gini ya? Iya dari IPA, memang dari MTS juga pernah sempat ikut ekstrakurikuler di bidang karya ilmiah, jadi lebih cocok kalau di sains deh gitu. Nah kan begini, kaitannya dengan pemilihanmu kan, ngambil bidang teknologi. Kita tahu bahwa di tahun-tahun kamu kita sedikit-sedikit masih ya mungkin masih mencari bentuk dari kegiatan SMA 4 yang di bidang teknologi. Dan kamu berani ngambil itu. Meskipun itu menurut saya sangat beda sekali. Karena hari itu tahun kamu itu ingat saya SMA 4 sedang ramai-ramainya prestasinya di bidang olahraga, seni, kemudian apa ya waktu itu ya? Ke olahraga, seni, keagamaan. Nah, kamu muncul membawa Patriot ini. Kamu takut nggak misalnya kalau waduh kayaknya ini laku nggak ya? Teman-teman ada yang mau tidak? Itu ada nggak kegalauan pada waktu itu, ada nggak ketika memilih oh ini bidang yang mau ambil? Ya, jadi begini Pak, kalau masalah yang maksudnya saya nggak melihat dari sudut pandang secara luas kemarin itu. Jadi waktu awal saya mendirikan ya udah itu buat saya dan pribadi dan juga saya ingin membanggakan sekolah intinya itu. Nanti masalah insight masalah kayak nanti banyak nggak yang ikut atau apa itu nanti belakang nanti. Ya memang kalau insight juga itu menurut saya kalau di Kediri ini belum terlalu muncul yang teknologi seperti itu. Mungkin ada beberapa sekolah tapi tidak banyak. Menurut saya itu juga menjadikan peluang bagi teman-teman di SMA 4 karena mungkin akademiknya mungkin kalah dengan SMA ya, butuh bersaing ya. SMA lain masih butuh bersaing. Jadi kita kayak mencari apa nih yang bisa kita kembangkan selain dari akademik sendiri. Mungkin tadi kan udah olahraga, seni, agama. Mungkin itu sih kalau menurut saya. Jadi faktornya memang peluang ya, banyak peluang. Kayaknya ini peluangnya masih lumayan nih di kota Kediri juga masih beberapa sekolah saja. Kemudian kayaknya antusiasnya juga kalau lomba-lomba juga masih belum banyak yang ikut, sehingga itu menjadi salah satu peluang yang bisa diambil meskipun selain itu kamu juga udah punya passion di bidang itu sebenarnya. Nah, bicara mengenai penghargaan ke sekolah, memang saya sampaikan ke teman-teman mungkin bahwa memang Patriot ini termasuk menurut saya ya fenomenal menurut saya. Karena memang baru berdirinya juga sepertinya mandiri dulu dari awal ya benar ya. Jadi munculnya dari anak-anak sendiri, sekolah juga meng-create itu. Mereka kumpul komunitas tertentu, ketemu satu passion, satu frekuensi, mereka memberikan ini, kemudian di lomba. Ternyata memang dari berbagai lomba yang diikuti itu banyak yang menghasilkan kejuaraan. Betul kan ya? Jadi sebutkan kira-kira apa aja sih kemarin tadi yang mulai dari A sampai Z lah. Yang pertama itu juara 4 JRC Java Robot Competition Contest. Terus selanjutnya finalis Festival Inovasi Kewirausahaan di Indonesia tahun Bandung tahun 2018 yang mengadakan Dinas Pendidikan. Terus juara 2 Inovasi Teknologi Universitas Pancasila Jakarta. Juara 1. Terus lawannya Unif juga itu. Unif dan 20 juta hadiahnya.
Cukup banyak waktu itu 20 juta. Umum kan mas? Ya bukan umum pelajar, jadi SMA ada, terus universitas itu banyak. Itu membanggakan 21 dan hadiahnya besar. Malah gitu. Yang lainnya apa lagi? Terus itu lomba cipta praktis elektro di Jember di UNED juara 1 itu se-Jawa Timur. Terus Nipro Nasional Innovation Project. Iya, Innovation Project 2018 di ITS juara 2. Terus lomba karya teknologi di UNESA juara 3 yang divisi robot profesional yang SMA. Terus Nipro lagi 2019 juara 2. Terus Innotek Kota Kediri juara 2. Terus kemudian lanjut ke finalis ya. Di provinsi ya. Iya. Belum beruntung jadi juara. Ya masih finalis. Di lomba yang sama. Ya. Terus kalau yang di Kediri ini finalis besar pemuda inspiratif 2019. Ya, sebelum lanjut kita ke berikutnya, ini ada titipan dari ibu guru kamu, Bu Ragilta ya. Ragilta ini punya produk sebenarnya namanya soba, sosis bakar. Itu menu utama sebenarnya. Cuman sayangnya hari ini Lombok naik tinggi sehingga Bu Ragilta sobanya berhenti, maka ini menu yang lain ada burger, ada kebab. Jadi teman-teman mungkin yang tertarik untuk menikmati bisa cek aja di IG-nya soba_Cina. Nanti menunya sudah sangat familiar, harganya juga terjangkau, ongkirnya sampai tempat, dijamin bagus. Ya, kerja sampingan. Siapa tahu nanti menjadi hal yang mendatangkan keuntungan, jadi menjadi pemasukan yang besar. Nanti dinikmati habis acara aja ya. Sekarang kita ngobrol lagi dulu aja. Nah, terkait dengan lomba yang sekian banyaknya, banyak nama-nama yang mungkin kita sebutkan nanti ya. Angkatannya Farkan, ada Andre, ada Reddy. Kemudian angkatan Amirul ada Pak Amirul, Indra aja, betul ya. Kemudian Tengku, angkatannya Tengku ada Tengku, Alvan, sama Rizky. Kalau Anas angkatannya siapa? Angkatanku. Anas juga. Iya. Betul kan? Sekali dia kayak ikut lomba ya. Ya, itu nama-nama yang mungkin mewarnai langkah atau eksistensi dari Patrio. Nah, sekian banyak lomba, pasti kamu mengalami hal yang mungkin ya menyenangkan, tidak menyenangkan, mengecewakan, menyedihkan, pasti ada itu. Silakan di satu-satu dari lomba itu mana kira yang paling, aduh ini kayaknya mengesankan tuh artinya nggak harus selalu seneng sih. Ya mungkin kecewa, mungkin menyedihkan, mungkin apes dan sebagainya. Dari Pak aja kan, mana dari sekian lomba yang kamu ikuti kan? Kalau saya yang berkesan sih kemarin pas yang di Universitas Pancasila itu Pak. Jakarta ya? Ya Jakarta. Jadi kita kan berangkat pun udah bermasalah. Jadi kayak surat izin kemarin kebetulan. Jadi pas waktu di bandara sebelum terbang itu udah di call dulu sama wali kelas saya. Kamu kemana kok? Nggak ada. Aduh saya. Ya tugas wali kelas kan ngecek itu betul. Saya juga, aduh kemarin sudah dibikin Pak. Ya udah saya itu terus akhirnya alhamdulillah udah clear itu. Terus. Kamu memang belum kontak komunikasi dengan wali kelas belum? Wali kelas belum. Tapi kalau surat izin udah dari awal udah ada. Ya udah ada. Terus kebetulan mungkin belum tersampaikan kemarin. Iya. Terus habis itu pas waktu penjurian sih Pak. Pas waktu penjurian itu nggak dikabarin sebelumnya kalau ada, kan ada beberapa juri, ada 3 juri kalau nggak salah. Nah itu salah satunya itu kalau yang orang kenal itu Indro Barkop gitu Pak. Barkop ya. Jadi itu emang alumni situ, jadi udah nggak Hamin 2 dikasih tahu udah done tuh. Waduh ini. Kayak materi itu ya perlu kayak wah ini perlu ditingkatkan lagi kalau kayak gitu. Jadi kan kayak mungkin ya harus memperbaiki apa penampilan atau apa. Nah itu sih yang paling berkesan. Terus juga ya alhamdulillahnya kita udah melawan ada SMA, ada yang universitas. Alhamdulillah kita, umum ya itu ya? Ya umum ya? Pelajar sih Pak. Jadi itu alhamdulillah kita juara 1 kemarin. Itu nggak menyangka juga saya. Karena lawannya universitas soalnya.
di mana mereka itu udah diajarkan bisnis plan, terus rekayasa apa. Dan lebih jauh ke depan lah mereka kemampuannya ya, materinya ya. Kita belum terlalu masalahnya. Iya. Jadi kalau SMA ini mungkin yang belum tahu bahwa ketika anak mau lomba itu ada beberapa hal yang disiapkan. Atau surat pernyataan biasanya kalau nggak punya kartu pelajar ada surat pengganti kartu pelajar, surat rekom. Ini untuk mau ikut lomba ada surat rekom. Yang terakhir surat dispen. Maka 3 ini harus ada semuanya. Nah, mungkin tadi barangkali karena mungkin miskom dengan belum nyampe suratnya ya, sehingga wali kelas harus hanya itu memang wajib wali kelas untuk menanyakan itu. Akhirnya clear juga kan akhirnya kan ya. Nah, akhirnya berdoa banyak orang mengusahakan juara 1. Berkesan karena ada juri yang memang buat kamu grogi sebenarnya. Termasuk musuhnya juga dari Universitas juga ada. Dari UB, UI juga ada. Akhirnya juara 1 dan 20 juta. Dipakai apa kan waktu itu kan? Dipakai yang pertama tabungan sendiri, terus tabungan. Juga membantu adik-adik juga. Untuk patriot yang bawahmu ya. Untuk apa yang namanya? Apa kas ya? Bahasanya ya. Kan kebetulan mau lomba lagi ya, persiapan juga ya. Itu berapa? Lainnya berarti untuk kamu simpan tabungan. Iya. Ya. Terus kamu di kan banyak lomba terus yang paling berkesan. Aku ngomongin ini perjuangannya Mister. Setelah Mas Farkan kelas 12 kan udah fokus. Udah mulai berkurang ya kebutuhannya di ini ya. Aku mulai sendiri, terus aku ngajak Indra. Indra pun juga baiknya bukan teknologi juga kayaknya ya. Anak IPS juga temanku sekelas. Terus IPS pun dia juga nggak begitu intens dengan teknologi kayaknya. Tapi dia bisa. Oh bisa ya? Dia punya ketertarikan di situ gitu. Oh betul. Itu aku kan berangkat berdua sama dia ke Surabaya buat lomba JRC kalau nggak salah. Aku berdua. Oh JRC ya. JRC. Naik apa Rul? Motoran ya. Dan aku sama Indra itu belum terlalu tahu Surabaya. Pertama aku salah jalan. Harusnya kan lewat sana. Lewat timur. Aku lewatnya barat. Terus itu hujan, berangkat itu hujan terus banget. Hujanan. Terus ternyata itu trek robotnya itu ketinggalan di sekolah di Kediri. Dan aku udah setengah perjalanan mau sampai Surabaya. Akhirnya aku nginep 4 hari. Ini dikirim dikirim tapi itu kalau nggak salah itu hari Jumat. Jadi Sabtu Minggu itu lomba. Libur. Libur. Ekspedisinya libur. Libur. Jadi aku kayaknya kok harusnya masuk tuh ekspedisi itu full barunya. Enggak sih, aku juga lupa sih. Ekspedisi harusnya masuk 1 minggu itu harusnya. Mungkin salah ekspedisi kamu. Berarti nggak dikirim berarti. Ya jadi dikirim terus kalau ada trouble apa gitu ekspedisi. Terus habis itu kita 4 hari itu nginep di Surabaya nggak ngapa-ngapain. Di rumahnya Mas Bayu ya? Iya, untuk di kantornya Mas Bayu. Untuk ada tempat gitu loh. Jadi 4 hari nggak ngapa-ngapain. Baru treknya sampai baru latihan. Itu baru latihan kayaknya ya? Kan? Itu yang mulai tak jemput dulu ya? Yang pulang tak jemput itu ya? Bukan? Motoran kok juga bisa pulangnya. Yang lombanya, pas lombanya. Iya. Itu yang di Kaza City kan lombanya? Kaza. Bukan ya? JRC ya? Karena saya pernah jemput Amirul. Ternyata penyakit lupa jalan itu masih ada. Padahal waktu saya naik mobil, saya tuh kan nyopir mobil ya. Amirul ini lupa kayaknya jalannya salah jalan pertama. Yang kedua, salah belok. Itu pada arahnya kenceng itu akhirnya karena udah salah jalan kita mau harus belok kanan jadi terpaksa belok kanan map tintun beli orang saja jalan raya itu kan kamu dulu gitu. Saya jemput kamu gitu ya. Yang kedua kalau tadi Kaza City LKTI itu kayaknya itu ya. LKT. Emang penyakitmu salah jalan kayaknya. Gimana ya masih anak sekolah. Ya dan nyata emang kamu teman-teman guru nggak ada yang tahu juga itu masalahnya. Dia nggak ada dulu kamu adalah map yang paling utama selain Google Map. Salah juga ternyata. Aduh gimana gitu? Iya. Itu ya yang paling berkesan ya. Yang paling berkesan tuh soalnya kan masih SMA kan belum terlalu ngerti. Makanya kenapa kok nekat naik motor gitu loh?
Kalau nggak tahu kan ya naik aja bus atau naik kereta, selesai. Soalnya biar enak transportasinya gitu. Dan kita Biasanya juga anak-anak emang Bang usia segitu kayaknya motoran masih ini ya kayaknya ya. masih kuat, Masih seneng-senengin lah pokoknya. biar Pengalaman ya. nggak apa biar tahu gitu. Kalau kamu gimana tuh? Dari sekian banyak lomba yang kamu ikuti itu yang paling berkesan. Dulu pertama kan pernah ikut Nipro di tahun 2018. Tetapi yang paling berkesan justru di Nipro tahun 2019 waktu di tim saya dengan Alvan sama Rizky. Itu jadi sangat berkesan karena pada saat lomba itu alatnya sebelumnya belum jadi tuh. Jadi kita latihan itu belum ada alat. Jadi kayak bayang-bayangan aja cuman berpacu pada cuman ngandalin ini ya. Kata ini Apa tuh bedanya? Cuman ada deskriptif doang, belum ada. Fiturnya tuh cuman dalam ini angan-angan ya fitur-fiturnya ya. Belum ada wujudnya. Belum ada. Gimana terus paginya itu seharusnya udah presentasi sama dosen juri, tetapi juga belum ada alatnya dan jadi mungkin jarak setengah jam baru mulai ada tuh alatnya. Jadi juga kaget tuh alatnya kayak gini, fiturnya kok berubah-berubah, jadi langsung di situ improve waktu presentasi. Untungnya presentasinya itu lewatnya nggak kayak di ruangan kayak gini, tetapi kayak bazar gitu. Jadi dosennya keliling. Jadi kita punya waktu banyak buat improvisasi kayak fitur sana sini ditambah-tambah sendiri. Bawa tenda ya? Bawa tenda. Di kampus mana sih itu? Di ITS ya? Di teknik kimia Bekasi. Tahu. Ya di situ juga ada dekorasi juga belum mikir, ternyata juga ada dekorasi tuh. Terus baru mikir, baru buat malam itu juga. Jadi semuanya dadakan di pagi hari itu. Akhirnya juara. juara Berapa sih waktu itu? Juara dua. Alhamdulillah. Juara dua. Alatnya apa? Auto cramming system. Iya itu. Jadi kayak otomatisasi buat peternakan. Mungkin selain robot itu kita juga inovasi bidang teknologi ya. Bagaimana sebuah alat bisa dipakai untuk membuat sesuatu jadi lebih bagus dari fungsi awalnya gitu ya. Nah, nih alat ini kan saya pernah mengikuti beberapa kali lomba yang saya ikuti juga. Saya pernah jemput sana, saya pernah dampingi juga. Yang saya amati pertama adalah ada alat yang sama digunakan di dua atau tiga lomba yang berbeda. Ada sedikit perubahan saja. Tetapi memang hasilnya ternyata memang berbeda. Nah, menurut saya gini loh, lomba itu kan kamu udah tahu triknya, udah tahu jenis lombanya, hasilnya kok bisa berbeda itu kenapa kira-kira? Yang pertama mungkin itu faktor alatnya, Pak. Jadi mungkin kalau seumpama kita udah pernah juara minimal, itu kan mesti tercatat di mungkin internet atau apa. Mungkin itu juga ada track recordnya. Jadi ya ada track recordnya. Mungkin kalau kita mengusulkan lomba dengan yang sama, jadi itu ya akan kedetek atau minimal kalau enggak kita harus improve nama atau improve fiturnya yang di situ. Jadi itu harus berbeda seperti menurut saya. Terus juga mungkin faktor perkembangan teknologi, Pak. Jadi kalau seumpama yang kayak yang saya bikin kemarin itu SPS itu Smart Field System ya. Kamu udah lupa juga singkatannya. Ya, jadi itu kan maksudnya kayak teknologi itu berkembang. Jadi semua kita udah ikut lomba dengan alat ini, nanti mungkin di tempat lain udah ada yang sama juga. Mungkin udah lebih berkembang atau udah ditambahin apa-apa lah. Seperti itu Pak. Faktornya itu ya. Karena memang saya tahu teknologi ini kok berbeda hasilnya, padahal alatnya juga nggak jauh-jauh beda. Lamanya juga nggak jauh-jauh beda. Nah, ini berikutnya terkait dengan penjurian. Saya tahu persis karena saya pernah mendampingi di Surabaya dan dampingi di Jember, saya juga dampingi di Surabaya 2 kali atau 3 kali lupa saya. Saya mendengarkan sendiri bagaimana juri betul-betul memang waduh, kalau bahasanya kerennya killer ya. Wah, dipres, ditekan, dicecar dengan banyak pertanyaan. Ini kan butuh tips, butuh trik, butuh treatment untuk bisa mengatasi ini. Mungkin satu persatu bisa ditularkan karena tekanan yang dihadapi, karena kamu SMA menghadapi juri yang memang levelnya dosen. Harusnya dia menghadapi mahasiswa, tapi hadapi ini siswa. Triknya seperti apa kan? Tipsnya satu persatu mungkin Pak kan dulu. Kalau saya sendiri mungkin mempersiapkan lebih awal ya materi dan juga kemungkinan
pertanyaan yang akan ditanyakan. Jadi seumpama kita, oh alat kita itu titik lemahnya ini, oh jadi kita harus riset di situ. Maksudnya kita harus lebih siap argumen ya. Di situ ya, berargumen dan juga seumpama memang kita tidak terpikir kalau udah di depan juri dan kita udah nggak terpikirkan itu, mungkin kita terima dan juga kita ngomong saja yang sopan gitu Pak. Jadi seumpama ya kita terima terus ke depan kita akan lebih perbaiki lagi. Mungkin kalau saya itu sih Pak. Ya main aja ya, merendah aja ya. Ya yang penting kita terima, kalau diengkel kita tahu cuma kelemahan kita di situ ya. Iya, soalnya kita juga sama ya kita bukan praktisi juga, bukan belum selevel dosen juga. Betul. Ya. Amirul menghadapi juri yang dicecar kayak di Surabaya itu di ruangan itu, dosen kan dari luar aja, waduh, langsung ngeri gitu. Saya nggak tega terus tak tinggal itu, nggak tega saya mendengarkan pertanyaan, nggak tega, waduh, sangat menusuk. Gimana dulu? Sama sih Mister, kayak yang dibilang Mas Farkan, kalau misalkan itu di luar penelitian kita, di luar jangkauan kita, di luar jangkauan inovasi kita, mungkin itu bisa jadi saran yang nanti bisa membangun inovasinya lagi. Diterima. Iya, bisa diterima. Terus itu juga harus belajar ngomong juga sih biar lancar ya, kemampuan bicara ya. presentasinya biar lancar gitu. Sama kayak gestur. Ya gestur itu penting. Kemarin juga latihan banyak di situ. Latihan presentasi, gestur. Itu aja memperlancar kemampuan komunikasi ya. Sambil gesturnya pokoknya gestur yang menyenangkan, kemudian gesturnya juga meyakinkan. Betul ya. Nggak kelihatan meskipun salah, udah tetap stay cool aja ya, pede aja. Kayak apa namanya? Seolah nggak salah tuh ya. Ya, megang ini juga nggak boleh kayak terlalu dekat atau terlalu kayak pengaruh juga tuh ya. Pengaruh itu Pak. Terus juga penguasaan panggung kita kalau bisa itu ya lebih fleksibel lah. Selama memang ada panggung di situ ya kita kuasai aja, turun interaksi dengan juri itu lebih bagus menurut saya. Tengku, tambahanku, tipnya tuh. Ya ditekan juri seperti itu. Iya, jadi memang awalnya harus mempersiapkan materi dengan baik sih. KPI-nya, makalahnya yang diajukan itu seperti apa. Terus di sisi lain juga ada kata-kata kunci. Mungkin cuma di kelompokku ya, kalau ada pertanyaan juri yang memang di luar dari batasan produk kita, jadi harus dibilang memang itu bukan jadi fokus kami. Betul. Juga mungkin kalau memang itu sedikit nyerempet dari produk ini ya juga bilang kayak tadi Mas Farkan bilang masih dalam tahap pengembangan, berikutnya akan kami kembangkan lagi. Aman begitu ya, main aman ya. Itu kata-kata kunci. Ya. Itu biasanya. Ya. Jadi adu argumen gitu. Kita salah. Baik kita cuma. Semakin ngeyel, semakin salah malah bahaya ya. Penting main aman, udah kita terima, kita akan perbaiki. Atau mungkin kita akan bahas lagi berikutnya, itu aja ya. Jadi penjurian itu saya informasikan juga bahwa penjurian di bidang teknologi memang, suasananya memang dibuat mencekam. Jadi itu pertanyaan bisa jadi beranak pinak. Jadi sekian pertanyaan terus yang mengejar jawaban dari peserta. Saya dengar sendiri sampai saya nggak tega waktu itu. Saya tinggal. Saya pengen dengarkan sebenarnya. Kan di mic itu kan ya. Dari luar dengar tuh sebenarnya. Tak dengarkan lama-lama kok sama nggak tega saya. Dibantai. Udah saya akhirnya minggir agak jauh aja. Ternyata emang akhirnya juga bisa menang. Itu tipnya. Yang terakhir nih, tentunya Patriot ini kan nggak boleh berhenti kan. Terus harus berkembang. Kamu juga sebagai founder, sekaligus pionirnya, harusnya juga ikut terus ngopeni Patriot sehingga tetap bisa berkembang meskipun ya dari tahun-tahun akan berbeda generasinya. Closing statement juga atau persatu silakan untuk adik-adikmu, Farkan dulu, nanti Amirul terakhir. Mungkin kalau dari saya karena kalau anak SMA itu biasanya masih jauh Pak, pendidikannya itu maksudnya belum nyampe biasanya kalau belum keluar dari sekolahnya itu sendiri. Cuma kayak ikut kompetisi ataupun apa di luar. Jadi biar mata kita itu terbuka dan juga kita mulai berkarya dan mungkin kalau bisa karya itu dikompetisikan gitu Pak. Jadi nggak perlu takut ya. Saya ya nggak perlu takut. Jadi dunia luar itu lebih maksudnya lebih luas daripada sekolahnya ini sendiri kan. Biasanya kalau kita masih terkurung di sekolahnya sendiri. Mungkin itu sih Pak. Terus manfaatnya ini
perjalananmu di Patriot untuk kuliahmu sekarang kan ada nggak? Kalau kuliah sendiri kebetulan saya kurang aktif berkompetisi, tapi pasti ada setiap tahun ada kompetisi. Ya, artinya modal kamu selama menjadi anak Patriot itu kira-kira ada pengaruhnya enggak sih di kuliah itu? Ya ada, karena teman-teman saya itu banyak yang dulu saya ketemu di Bandung, itu di Surabaya, dan juga itu sekarang malah pernah juga ikut lomba bareng juga pernah Pak itu. Begitu. Saya dengan tim-tim itu. Artinya memang ada manfaatnya di bidang kuliah ya. Iya. Amirul, adikmu tuh adik-adikmu tuh? Ditingkatkan semangatnya. Menurut saya itu buat bisa jalan terus itu harus semangat terus harus ulet. Ya tekad gitu loh Ustaz. Kemudian selama jadi anak Patriot ini sekarang kamu kan kuliah, ada nggak sih efeknya ini ke kamu sekarang kuliah ini, menambah apamu gitu? Apakah semangat Patriot itu bisa kok bawa sampai kuliah? Ada manfaatnya? Ya menurut saya tetap ada manfaatnya di segi membangun mental ya. Ya itu sangat bermanfaat. Sama pengalamannya juga. Tengku? Ya barangkali memang untuk mencari sebuah ide inovasi memang harus mencari masalah dulu. Jadi setiap masalah itu adalah peluang bagi Anda untuk berprestasi. Terus untuk manfaatnya buat di kuliah itu masih ke bawah. Jadi jiwa kompetisi saya masih terbawa sampai kuliah. Sekarang juga masih ikut lomba lagi di tingkat kuliah. Seperti itu sih. Berarti ada pengaruhnya ya, positif juga. Iya, besar banget. Terima kasih kehadirannya Farkan, Amirul, Tengku, untuk adik-adik kelasnya atau siapapun yang mungkin tertarik dengan ini sesi. Saya sampaikan bahwa memang siswa harus punya kemampuan lebih. Semangat Patriot mungkin tidak hanya untuk anak teknologi sebenarnya, bisa untuk yang lain juga. Semangatnya untuk di olahraga, di seni, bidang-bidang yang lain. Bagaimana membangun sebuah hal, tempat yang bagus, punya pengaruh bagus, efek bagus, kemudian membangun mental jiwa kompetisi, sukses juga. Dan ke depan juga dipakai untuk kehidupan kampus mau nanti jenjang kerjaan. Terima kasih kehadirannya, semoga bermanfaat. Saya minta maaf kalau ada kurang di sana sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.